Minasang, konnichiwa. Hari ini kita sudah sampai pada bab pelajaran ke-18. Dalam pelajaran kali ini kita masih tetap akan membahas seputar kata sifat bahasa Jepang. Kata sifat kali ini akan kita pakai untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik seseorang. Nah, dalam satu kalimat kita bisa menampilkan dua atau lebih kata sifat yang merupakan deskripsi daripada ciri-ciri tubuh seseorang. Ketika kita mempertanyakan identitas seseorang kepada orang lain melalui pencirian tersebut. Ketika ada dua atau tiga sifat yang dilekatkan dalam sebuah kalimat, maka ada aturan tersendiri dalam tata bahasa Jepang. Bagaimana penyusunan dari serangkaian kata sifat tersebut dalam sebuah kalimat? Mari kita saksikan dulu ilustrasi percakapan berikut ini. Jangan lupa nanti akan ada sesi Nihongo Bunka, yakni ulasan-ulasan mengenai berbagai macam budaya yang ada di negeri Jepang, agar kita bisa mengenal perilaku dan kebiasaan serta adat mereka sehari-hari. Kita juga memiliki sesi Oboite Kudasai, yakni menghafal huruf Jepang, yang dalam video ini kita sudah sampai pada huruf katakana ke-9. Oke, kita lanjutkan. Benkyou shimashou. Sugiyama-san, Mitsushima-san を知ってますか？水島さんですか？会ったことがあります。背が高くて髪が長い人ですよね。背は高いけど髪は短いですよ。そうですか？背が高くて髪が長い人は永田さんですよ。水島さんは背が高くて髪が短い人ですよ。そうですか。目が大きくて口が小さい。そう、その人ですよ。Dalam drama pendek percakapan bahasa Jepang yang kita ulas ini akan kita bagi menjadi dua sesi, karena memang akan sangat panjang apabila kita ulas dalam satu video saja. Dalam dialog tadi kita menampilkan dua orang tokoh, yakni Ana dan Sugiyama. Ana menanyakan kepada Sugiyama mengenai Tuan Mizushi. Ana berkata, itu yang ada di rumah jinnya itu keliru itu ya. Seharusnya tertulis Mizushima, tapi di situ cuma tertulis Mizushi saja. Mizushima sang o shitemasu ka? Mizushima adalah Tuan Mizushima. Sang diberi imbuhan sang juga. O adalah partikel penghubung kata benda. Shitemasu artinya mengenal. Partikel ka di akhir kalimat mengindikasikan sebuah kalimat pertanyaan. Mizushima sang o shitemasu ka? Apakah Anda mengenal Tuan Mizushima? Kemudian Sugiyama menimpali, Mizushi sang wa Mizushi san desu ka? Dia meyakinkan pertanyaan yang dilemparkan kepada anak kepada dia. Mizushi san desu ka? Artinya, oh Pak Mizushi ya. Nah, seperti itu. Kemudian dia mengucapkan kalimat ekspresif. Kita sudah membahas mengenai kalimat ekspresif eto ini ya pada beberapa pekan lalu. Kalimat ini merupakan sebuah kata yang diucapkan oleh orang yang mengingat-ingat sesuatu. Dia lupa, setengah ingat, setengah lupa, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian Sugiyama mengucapkan lagi ata koto ga arimasu. Ata koto ga arimasu. Artinya, saya sudah pernah bertemu sebelumnya. Ini terdiri dari kata atta, koto, nga, dan arimasu. Atta adalah bentuk ta dari kata aimas yang artinya bertemu. Bentuk t-nya adalah atte. Ketika aimas berubah menjadi bentuk ta, maka ini mengindikasikan sesuatu yang telah lampau atau kata kerja bentuk lampau. Atta koto ga arimasu. Nah, bentuk lampau dari kata kerja bentuk ta ini ketika digabungkan dengan kalimat koto ga arimasu,
maka akan menjadi sebuah kalimat yang mengindikasikan sesuatu yang pernah dialami oleh seseorang. Atta kotongarimas. Jadi Sugiyama pernah bertemu dengan Mizushi sebelumnya. Jadi kata kerja bentuk mas ini memiliki kaidah atau pola tertentu apabila kita ingin merubahnya menjadi bentuk tak untuk mengindikasikan sebuah kejadian yang sudah lewat atau masa lalu. Untuk mengubah kata kerja mas menjadi kata kerja bentuk tak, ini memiliki kaidah tertentu yang harus kita hafalkan. Untuk suku kata yang sebelum mas adalah kata ri, misalnya atsumarimas yang artinya berkumpul, maka ri sebelum mas kita rubah, kita buang, lalu kita ganti menjadi tak, sehingga kalimatnya menjadi atsumatta, artinya dulu pernah berkumpul atau telah berkumpul. Ada juga beberapa suku kata sebelum mas yang akan berubah menjadi enda, dan fungsinya sama, yakni untuk mengindikasikan kata kerja bentuk lampau. Anda harus mengingat rumus suku kata yang berbunyi mi, ni, bi, atau bisa dikatakan ada mi sebelum mas, ni sebelum mas, atau bi sebelum mas. Ini semuanya berubah menjadi enda. Katakanlah sekarang yomi mas, sebelum mas ada minya kan, yomi mas. Nah, minya dibuang kemudian diganti menjadi enda, menjadi yonda. Ada juga asobi mas, sebelum mas ada bi di situ. Bi-nya juga dibuang sehingga kalimatnya berubah menjadi asonda. Untuk contoh suku kata ni sebelum mas, kita ambil saja misalkan shinimas yang artinya meninggal. Ini juga dirubah menjadi enda sehingga menjadi shinda. Dan satu-satunya pengecualian adalah untuk kata kerja irregular atau kata kerja tidak beraturan, yakni ikimas yang artinya pergi. Ini lain lagi berubahnya, lain sendiri, yakni ini berubah menjadi itta. Jadi ikimas menjadi itta. Itu adalah satu-satunya pengecualian dalam struktur perubahannya menjadi kata kerja bentuk tak. Tidak mengikuti aturan seperti kata kerja yang lainnya. Selanjutnya, untuk menggabungkan dua kata sifat dalam satu kalimat, dalam hal ini deskripsi mengenai ciri-ciri orang, kita memakai kata penghubung yang salah satunya adalah kute. Kita perhatikan lagi kalimat keterangan yang diucapkan oleh Sugiyama kepada Ana. Sugiyama melanjutkan, Sega takakute kami ga nagai hito desu yone. Nah, di sini dua sifat digabung atau digandengkan dengan kata kute. Sega adalah merujuk pada kata ganti orang ketiga yang dalam hal ini adalah Tuan Mizushi. Taka berasal dari kata sifat i, yakni takai yang artinya tinggi. Ketika kata sifat i dihubungkan dengan kata kute, maka i di belakang kata sifat i dihilangkan sehingga kalimatnya menjadi takakute, bukan takai kute ya. Takakute. Takakute kami ga nagai. Bisa juga kita baca kami ga nagai. Kami artinya rambut. Nga adalah partikel penanda topik. Partikel penanda subjek. Di sini subjeknya adalah rambut. Kami ga nagai artinya panjang. Kami ga nagai rambutnya panjang. Hito adalah orang. Jadi orang yang dimaksud adalah Tuan Mizushi yang dicirikan serta deskripsinya tadi ya. Hito. Karena kaidah dalam bahasa Jepang adalah berbalik dengan bahasa kita, yakni bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia pola kalimatnya adalah diterangkan menerangkan. Sedangkan kalau dalam bahasa Jepang dibalik, yakni menerangkan diterangkan. Ini sama seperti bahasa Inggris, big house artinya rumah besar. Kalau dalam bahasa Jepang misalnya besar adalah oki, gajah adalah zo, maka kalimatnya adalah oki zo, gajah besar. Sega takakute. Sega taka dia tinggi.
Tinggi yang dimaksud adalah tubuhnya. Ute penghubung dua kata sifat. Kami rambut ga adalah partikel penanda subjek nagai. Ito desione. Desione di akhir kalimat adalah untuk menegaskan keterangan daripada ciri yang melekat pada Tuan Miyushi. Kemudian anak menimpali sewa takai kedo. Kami wa michika desu. Di sini ada perbedaan struktur kata ya. Tadi Sugiyama memakai sega untuk merujuk pada orang ketiga tunggal yang ditunjuk sebagai objek pembicaraan mereka. Sedangkan Ana memakai sewa, sama saja ya maknanya, sama, yakni sama-sama merujuk pada orang ketiga tunggal. Sewa takai kiru. Nah, ini perbedaannya. Ini ada satu kata lagi yang bisa dipakai untuk menghubungkan dua kata sifat dalam satu kalimat, yakni keido. Nah, ketika kita memakai keido, maka kita tidak perlu membuang huruf i di belakang kata sifat. Jadi ketika Ana menyebut sewa takai, maka kalimat takai tidak mengalami perubahan sama sekali, tetap diucapkan dengan kata takai yang artinya tinggi. Setelah itu langsung kami wa michika. Kami artinya rambut, wa partikel penanda topik, michika artinya pendek. Kami wa michika, rambutnya pendek, dia tinggi serta rambutnya pendek. Di situ juga diberi imbuhan desyo. Des adalah partikel sopan di akhir kalimat. Yo adalah mengafirmasi sebuah pernyataan kepada lawan bicara. Bukankah dia itu tinggi dan rambutnya pendek? Nah, seperti itu maksud kalimat yang diucapkan oleh Ana kepada Sugiyama. Sugiyama lantas menjawab, so desu ka? Oh, begitukah? Nah, jika kita berada di Jepang, maka kalimat yang paling sering kita dengar adalah desyo, desne, dane, data, dan seterusnya. Banyak sekali kata-kata serupa yang akan kita dengar di sana. Karena memang kata-kata itu dipakai sebagai pelengkap kalimat, imbuhan kesopanan atau mengafirmasi sebuah pernyataan atau meminta persetujuan kepada lawan bicara ketika mereka melakukan dialog atau percakapan sehari-hari. Kadang-kadang kalau kita di awal belajar dan kemudian didengar oleh orang yang awam, nggak ngerti bahasa di Jepang, apa itu des. Tapi ya wajarlah, dalam tahap belajar kita sering menemui banyak kejanggalan apalagi ketika kita bertemu dengan orang-orang awam. Oke, kita potong sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kata sifat serta pembentukannya dalam rangkaian kalimat. Dialog tadi akan kita sambung di episode mendatang. Sekarang kita masuk kepada Nihongo Bunka. Jika ada wanita yang kebetulan berada di Jepang, entah itu dalam urusan kerja atau belajar, dan kebetulan ingin memiliki teman dekat pria di sana, maka ada beberapa sifat yang perlu Anda hindari. Jangan sampai memiliki beberapa kriteria yang akan kita sebut di sini. Satu adalah terlalu banyak mengeluh. Keluh kesah bagi seorang manusia adalah hal yang lumrah. Tapi ketika kita terlalu sering berkeluh kesah, apalagi keluh kesah itu kita utarakan di depan pria Jepang, maka mereka akan muak dan membuang Anda. Orang Jepang sangat tidak suka dengan keluh kesah yang berlebihan. Saya rasa hal ini tidak cuma orang Jepang saja ya, orang Indonesia juga memiliki karakter yang sama di bidang ini, di dalam hal ini. Kalau kita terlalu sering mendengarkan keluh kesah dari orang-orang, maka kita akan jengkel dan merasa tidak enak. Ya, keluh kesah biasa sekali dua kali, tapi kalau tiap hari kita mengutarakan keluh kesah seperti nggak dapat kiriman dari orang tua dan lain sebagainya, itu akan membuat pria Jepang merasa terganggu. Harap dihindari jika Anda kebetulan memiliki sifat bawaan semacam ini. Yang kedua adalah memakai aksesoris yang berlebihan. Memakai 1-2 aksesoris yang dikenakan di baju atau di topi, di tangan, di jari, berupa cincin dan lain sebagainya adalah hal yang biasa. Tapi pemakaiannya harus dalam batas yang wajar. Jangan sampai kita terlalu banyak memakai perlengkapan aksesoris yang tidak perlu, apalagi ketika dilihat aksesoris yang kita pakai adalah aksesoris mahal, dan itu adalah merupakan tanda Anda seorang pemboros. Dan ketika Anda dijadikan pacar, apalagi ingin diperistri oleh orang Jepang, maka mereka akan membatalkan rencana itu. Sebab
masalah keuangan di Jepang adalah masalah yang benar-benar vital, masalah yang benar-benar sangat diperhatikan oleh orang Jepang, terutama kaum pria, karena mereka akan menghidupi wanita sebagai istri mereka. Jadi hal-hal yang kira-kira bisa dibaca oleh teman sebagai sesuatu yang bersifat negatif seperti ini, maka harus dihindari. Yang ketiga adalah egois. Ketika Anda memiliki simpati atau mencurahkan perhatian Anda kepada orang-orang yang Anda kasihi saja atau yang Anda senangi, maka ini menandakan Anda adalah orang egois, dan pria Jepang akan sangat cepat tanggap menilai Anda sebagai orang yang tidak memiliki jiwa sosial. Jiwa sosial sangat diperlukan dalam kehidupan Jepang, karena mereka adalah masyarakat yang saling menghormati satu sama lain, sangat memiliki kepedulian yang besar kepada sesama manusia, sehingga seyogyanya lah kita menyesuaikan diri dengan menanamkan sifat sosial seperti itu, agar kelak pergaulan kita dalam masyarakat Jepang bisa terbangun sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keempat, jangan menguasai, posesif, atau memiliki sepenuhnya seorang laki-laki Jepang, karena mereka prioritas utama dalam kehidupan pria Jepang adalah karir. Kerja adalah prioritas utama. Jadi apabila seorang pria tidak mengajak Anda berhubungan terlalu intim, jarang SMS dan lain sebagainya, itu harap dimaklumi, karena mereka memang sangat sibuk dan waktunya banyak terbuang untuk menekuni bisnis karir atau pekerjaan mereka. Dan itu adalah bagian dari kehidupan pria Jepang. Hampir semua pria Jepang berkutat di masalah ini. Karir, dan karir, kerja, dan kerja. Masalah pacar, masalah percintaan itu hal nomor sekian. Jadi jika ada seorang wanita dan ingin memiliki pacar pria Jepang, maka hal ini sangat harus diperhatikan. Jangan sampai posesif dan gampang cemburu. Yang kelima adalah kegemaran menggunjing orang. Kalau di Indonesia mungkin biasa menggunjing orang, membicarakan kejelekan-kejelekan si A si B adalah suatu hal yang lumrah di negeri kita ini. Tapi beda dengan di Jepang. Mereka sangat anti dengan sifat seperti ini. Mereka lebih mengutamakan mengoreksi diri sendiri, memperbaiki kesalahan yang ada dalam diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Sejelek apapun mereka tidak sepatutnya digunjing. Bahkan dibicarakan dengan suara ketawa-ketawa. Berbahagia dengan kejelekan orang lain adalah sesuatu yang tabu di Jepang. Maka jika Anda suka menggunjing di sini, maka ketika Anda berada di Jepang, kebiasaan ini harus dihapuskan, karena Anda tidak akan diterima sebagai sosok individu yang baik. Justru di sana Anda akan menjadi persona non grata, atau orang yang dibenci. Sebab mereka berpikir dengan logika begini: sekarang dia menggunjing si B, suatu saat dia sangat mungkin akan menggunjing saya jika saya memiliki kesalahan. Begitu logika mereka, sehingga mereka sangat membenci budaya gunjing-menggunjing. Jadi hati-hati ya, ingat-ingat. Dan sekarang kita tiba saatnya pada sesi Oboite Kudasai, yakni menghafalkan huruf katakana. Sa, sa, shi, shi, su, su, se, se, so, so, Hai, Kyowaku Komande desu. Owarimashou. Sayonara.